Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka seyogyanya seluruh waktu-waktu yang kita lewati, setiap detik, setiap menit yang kita lewati, harusnya kita dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka tentu kita harus meniatkan apa yang kita lakukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, aktivitas yang kita lakukan ada dua model. Yang pertama adalah aktivitas ibadah mahdhah, yang kedua aktivitas keduniawian. Adapun aktivitas ibadah mahdhah seperti salat, puasa, baca Al-Qur'an, ya. Tentunya hanya sedikit dari umur kita yang kita gunakan untuk hal tersebut. Kita saja dalam sehari semalam mungkin salat cuma 1 jam atau 2 jam, baca Quran cuma setengah jam, ya, berzikir cuma zikir pagi petang, ya. Artinya waktu kita yang paling banyak adalah untuk perkara-perkara duniawi. Adapun untuk aktivitas ibadah maka tidak banyak. Oleh karena jika kita membatasi ibadah kepada Allah hanya pada perkara aktivitas ibadah mahdhah, ya, aktivitas ibadah murni, maka tentunya kita tidak bisa mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Artinya kita tidak bisa menjadikan hidup kita seluruhnya untuk ibadah. Padahal Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sungguhnya, ya, salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita harus mengatur aktivitas duniawi kita, bagaimana caranya agar semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada niat. Kapan kita niatkan perkara dunia kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah perkara dunia tersebut menjadi ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan tergantung daripada niat seseorang. Oleh karenanya ada beberapa contoh dalam syariat yang menjelaskan bahwasanya aktivitas duniawi bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, misalnya bekerja mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Di akhir surat Al-Muzammil. Kata Allah, Allah mengetahui ada di antara kalian yang berjalan di atas muka bumi, ya, untuk dalam rangka mencari karunia Allah, itu bekerja. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagiannya ada yang berjalan di atas muka bumi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, lihatlah di sini Allah menggandengkan antara orang yang bekerja mencari penghasilan yang halal dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya seorang yang keluar dari rumahnya berniat mencari hasil yang halal untuk menafkahi anak-anaknya, maka sungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya tidak mudah untuk mencari harta yang halal, tapi seorang di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan harta yang syubhat, harta yang haram, lantas dia berusaha mencari yang halal saja, maka sungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak tawaran-tawaran yang menggoda untuk mendapatkan keuntungan, namun keuntungan yang syubhat, apalagi keuntungan yang haram, maka dia tinggalkan karena dia tahu bahwasanya mencari harta yang halal adalah jihad fisabilillah. Suatu hari Nabi dan para sahabat sedang duduk, kemudian lewatlah seorang pemuda, maka
fayara ashabuhu min quwwatihi wa nasyatihi ya wa jaladihi, maka para sahabat melihat pemuda ini yang begitu kuat, semangat, maka para sahabat berkata, ya, lau anna hadza fi sabilillah, ya Rasulullah, seandainya anak muda ini menggunakan kekuatannya, semangatnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengomentari perkataan para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana kharaja yabtaqi ala waladihi sigharan, fa huwa fi sabilillah." Kalau dia keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk ngurusi anak-anak kecilnya, sungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. In kana kharaja yabtaqi ala abawayhi syaikhaini al-kabirain fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar untuk mencari nafkah, untuk mengayomi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka sungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia keluar ala nafsihi untuk mengurusi dirinya, yu'iffuhu, agar dia menjaga harga dirinya, tidak minta-minta kepada orang lain, tidak merepotkan orang lain, maka sungguhnya dia fi sabilillah. Ya. Ini Rasulullah menegaskan bahwasanya seorang mencari nafkah yang halal, sungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara cara kita menjadikan kegiatan kita sehari-hari yang kita keluar di pagi hari, keluar terkadang balik sudah sore hari, terkadang balik sudah malam hari, agar berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus niatkan bahwasanya ini semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha mencari yang halal karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita memberi makan, memberi nafkah kepada anak istri, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu memberi makan anak istri adalah konsekuensi kehidupan berumah tangga. Agar menjadi pahala dari sisi Allah, kita harus hadirkan niat bahwa saya memberi nafkah kepada anak istri, saya menyuapi mereka karena mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah menyatakan semua amal tanpa niat tidak ada faedahnya. Semua amal tanpa niat karena Allah maka tidak ada pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'aluha fi imra'atik." Tidaklah engkau berinfak apapun infakmu dengan syarat engkau mencari wajah Allah, itu ikhlas kepada Allah, mencari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu, ya, juga dapat pahala. Syaratnya tabtaghi biha wajh Allah, engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan, ar-rajul idza anfaqa ala ahlihi wa huwa yahtasibuha. Ar-rajul idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha. Jika seorang berinfak untuk keluarganya dengan sebuah nafkah yang dia berharap pahala dari Allah, maka dia dapat ganjaran dari Allah. Maka hendaknya kita rubah kebiasaan kita. Kalau selama ini kita memberi nafkah kepada anak istri, tidak meniatkan karena Allah, kita rubah, tinggal pasang niat, maka semua kegiatan kita, nafkah anak istri, bekerja dari pagi sampai malam, semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berhubungan dengan istri yang merupakan murni perkara duniawi, kalau kita niatkan karena Allah dapat pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh." Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawaladang bagi kalian, maka datangilah sawaladang kalian tersebut anna syi'tum, yaitu kapan saja kalian ingin menggauli istri kalian silahkan. Bagaimanapun cara kalian menggauli istri kalian silahkan. Kemudian kata Allah, wa qaddimu li anfusikum, dan persembahkanlah pahala untuk diri kalian. Para ahli tafsir ketika membahas ayat ini, mereka mengatakan bagaimana cara seorang mempersembahkan pahala untuk dirinya dengan bergaul dengan istrinya. Maka mereka menyebutkan harus pasang niat yang benar. Jika seorang menggauli istrinya dengan niat-niat yang baik, contohnya agar mendapatkan anak soleh atau putri yang solehah, maka dia dapat pahala. Jika dia menggauli istrinya dengan niat agar dia menyalurkan hasratnya di jalan yang benar, yang halal, dan menghindar dari jalan yang haram, maka dia mendapatkan pahala. Jika dia niatkan menggauli istrinya untuk menundukkan pandangannya agar dia tidak melihat hal yang haram, maka dia akan mendapatkan pahala. Jika dia berhubungan dengan istrinya dengan niat untuk menjaga harga diri istrinya, agar istrinya tidak terjerumus dalam kemaksiatan, agar istrinya bisa menundukkan pandangan, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berhubungan dengan niat agar memiliki anak yang banyak, dan anak yang banyak menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak,
Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Menikahilah wanita yang penyayang dan wanita yang subur, sungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan para nabi-nabi yang lain pada hari kiamat. Maka semua niat itu akan menjadikan hubungan intimnya dengan istrinya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum shadaqah." Engkau menggauli istrimu, maka sungguhnya engkau telah bersedekah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Di antara kaidah yang penting dari kaidah fiqhiyah terkait dengan hal ini, bagaimana merubah perkara-perkara tradisi atau kegiatan aktivitas duniawi menjadi aktivitas akhirat, adalah kaidah al-umur bimaqasidiha. Bahwasanya segala perkara tergantung tujuannya. Kapan tujuan seorang melakukan perkara duniawi karena Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, maka perkara duniawi tersebut menjadi berpahala. Sebagai contoh dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana kita bisa meraih pahala yang banyak? Sangat mudah. Kita harus mengenal apa sih maqasiduz zawaj. Tujuan pernikahan apa? Syariat ketika mensyariatkan pernikahan apa tujuannya? Para ulama menyebutkan ada 3 maqasiduz zawaj, 3 dari tujuan pernikahan. Di antaranya adalah untuk menundukkan pandangan dan untuk menjaga kemaluan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Sungguhnya menikah lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Maka siapa yang melakukan segala kegiatan dengan tujuan meraih hal ini, maka semuanya berpahala. Ya. Seorang misalnya wanita kemudian mempercantik diri agar suaminya bisa mendatanginya dengan nyaman sehingga suaminya bisa tertunduk pandangannya, maka kegiatan dia merias diri, mempercantik diri, olahraga dan yang semua berpahala. Semuanya berpahala. Ketika seorang suami kemudian membayarkan istrinya untuk pergi ke salon dalam rangka agar dia bisa berhasrat sama istrinya sehingga dia bisa menundukkan pandangannya, dia bisa jaga kemaluannya, maka dia mendapatkan pahala. Uang yang dia keluarkan tidak sia-sia. Ini contoh satu. Di antara tujuan pernikahan yang kedua yaitu untuk menumbuhkan cinta kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri kalian dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Mawaddah artinya cinta dan rahmah maksudnya kasih sayang. Maka semua perkara yang kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga untuk bisa menumbuhkan cinta kasih antara kita dengan istri kita, semuanya berpahala kalau kita niatkan karena Allah. Kita mengecup kening istri kita, berpahala. Kita memberikan selimut di atas tubuhnya ketika dingin, berpahala. Kita berikan dia hadiah niatnya agar tumbuh cinta kasih di antara kita, berpahala. Kita memilih kata-kata ketika SMS atau WA atau telepon agar dia senang, berpahala. Kenapa? Dengan sikap-sikap seperti itu kita niatkan agar menumbuhkan cinta kasih, dan cinta kasih di antara suami istri dituntut. Begitu saking dituntutnya sampai Nabi SAW membolehkan berbohong di antara hadisul rajul ila imraatihi wa hadisul ma'ah ila zaujiha. Seorang suami berbicara dengan istrinya, istrinya dengan suaminya, bergombal-gombal ria dalam rangka untuk menumbuhkan cinta kasih, tidak mengapa dalam syariat. Karena menumbuhkan cinta kasih dalam rumah tangga dituntut. Maka semua kegiatan yang kita lakukan untuk menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun harus diniatkan. Di antara tujuan pernikahan yang ketiga, contohnya adalah mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Di antara karunia Allah kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Muhammad adalah karunia berupa anak-anak. Oleh karenanya memiliki anak-anak yang soleh dan soleha adalah salah satu tujuan pernikahan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal walud." Nikahilah wanita yang subur. Maka jika kita melakukan aktivitas duniawi, kita bekerja, cari uang untuk masukkan anak ke pondok, atau kita panggil guru ngaji datang ke rumah, atau kita biaya anak-anak untuk bisa umrah misalnya,
dengan harapan mereka bisa lebih bertakwa kepada Allah, maka seluruh uang yang kita keluarkan pada tempatnya, dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tujuan syariat adalah mendidik anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Melihat 3 tujuan rumah tangga saja ini, maka kita tahu bahwasanya ladang pahala sangat besar dalam kehidupan rumah tangga. Di antara juga yang bisa menjadikan perkara duniawi menjadi bernilai akhirat, misalnya adalah istirahat agar bisa kuat beribadah. Suatu hari Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari untuk berdakwah. Kemudian mereka berangkat menuju negeri Yaman. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada mereka, yassira wala tu'assira, basyira wala tunafira. Mudahkan urusan, jangan repotkan. Beri kabar gembira dan jangan buat orang-orang lari. Tatawwa'a wala takhtalifa. Seringlah kalian mengalah dan jangan berselisih. Kemudian dalam perjalanan akhirnya terjadi obrolan di antara mereka berdua. Maka Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais, bagaimana engkau? Ya. Maka Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu berkata, ini aqra'ul Qur'an atafawwaquhu tafawwuqan. Aku baca Al-Qur'an terus dan aku bagi Al-Qur'an sedikit-sedikit. Aku membacanya qa'idan wa qa'iman wa ala dabbah. Aku berdiri sambil baca Quran, aku duduk sambil baca Quran, aku naik kendaraan sambil baca Quran. Artinya Abu Musa al-Asy'ari selalu baca Quran. Mu'adz bin Jabal mengatakan, iya saya juga, tetapi saya tidur dan saya salat malam. Kemudian dia berkata, wa inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Dan saya ketika tidur saya berharap dapat pahala sebagaimana ketika saya salat malam saya berharap dapat pahala. Lihat, dia mau tidur, dia niatkan tidur ini supaya kuat bisa salat malam. Sehingga tidurnya pun berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang kemudian ingin tidur lebih cepat, biasanya dia tidur jam 11, dia tidur jam 9 atau jam 10, dengan niat dia bisa bangun 1 jam sebelum subuh untuk bisa salat malam, maka tidurnya selama 8 jam, 4-5 jam, 6 jam semuanya argo pahala jalan. Ini menunjukkan bahwasanya untuk meraih pahala jika kita niatkan karena Allah, maka perkara duniawi bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi misalnya olahraga. Kita olahraga salah satu dari kehidupan kita dan menyenangkan olahraga. Kita bermain-main dengan kawan, ya. Mungkin main sepeda bareng-bareng, mungkin main bola bareng-bareng, mungkin main olahraga yang banyak, bulu tangkis, tenis meja dan yang lainnya. Kalau kita niatkan hanya duniawi, sekedar sehat saja, maka tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita niatkan supaya sehat, supaya bisa kuat beribadah, supaya bisa bangun malam, maka seluruh kegiatan olahraga kita selama tidak berlebih-lebihan, maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu pasang niat dalam kehidupan ini sehingga kita benar-benar bisa menjadikan seluruh kegiatan kita adalah ibadah kepada Allah, sehingga kita mewujudkan firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, dan kita benar-benar mewujudkan firman Allah, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sungguhnya kehidupanku dan kematianku seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.